Beyond Time, bab 735-736. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kabupaten Fenghai. Raja Tianlan meletakkan gulungan giok itu dan menutup matanya, menghitung kelayakan rencananya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya, memperlihatkan kilatan dingin. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kabupaten Fenghai. Dia membutuhkan alasan untuk menyembunyikan kekalahannya dan sekaligus memberikan penjelasan kepada Kaisar Manusia. Alasan-alasan itu tidak perlu terlalu sempurna. Lagi pula, bahkan penjelasan yang paling sempurna pun akan diteliti oleh Kaisar Manusia. Tapi ini tidak penting. Sebagai Raja Langit, memberikan pertanggungjawaban atas diri sendiri, sampai batas tertentu, adalah masalah sikap. Oleh karena itu, dia perlu menyampaikan sikapnya terhadap Kaisar Manusia. Selain itu, yang dihargai oleh Kaisar Manusia adalah kemenangan akhir dalam perang. Dalam hal itu, selama dia menyelamatkan kerugian dan meredakan kekacauan, masalah tersebut tidak akan lagi menjadi masalah. Hal yang paling penting adalah, Kabupaten Fenghai ternyata memiliki matahari fajar. Namun, kekuatannya tampak sangat berbeda dari matahari fajar yang sebenarnya. Akan tetapi, ini hanyalah permukaan saja. Pada kenyataannya, mereka mungkin memiliki kartu tersembunyi lainnya. Raja Tianlan menundukkan kepala dan menatap gulungan giok di tangannya. Rasa dingin menjalar di matanya. Kegagalan di medan perang terutama disebabkan oleh penolakan Kabupaten Fenghai untuk mengirim bala bantuan. Mereka bahkan secara diam-diam memproduksi matahari fajar, dan ini adalah kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, menuju ke Kabupaten Fenghai, merebut matahari fajar, dan memulai kembali pertempuran melawan ras langit hitam adalah satu-satunya pilihan. Mendengar hal itu, Raja Tianlan tidak lagi ragu-ragu. Ia segera memerintahkan pasukan untuk bergerak ke wilayah gelombang suci dan menuju ke Kabupaten Fenghai. Adapun apakah Kabupaten Fenghai akan memilih untuk meledakkan matahari fajar yang tersisa dan binasa bersama Raja Tianlan tentu saja telah mempertimbangkan hal ini. Dia yakin hal itu tidak mungkin terjadi, selama dia tidak memaksa Kabupaten Fenghai sampai ke titik kepunahan. Dia akan mengusulkan untuk membebaskan mereka dari kejahatan memproduksi Sons of Dawn secara pribadi sambil memberikan tekanan, dan bahkan mengakui otonomi Kabupaten Fenghai. Dalam hal itu, Kabupaten Fenghai pasti akan menundukkan kepala. Kecuali jika Kabupaten Fenghai siap mengkhianati umat manusia. Adapun akibat selanjutnya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, saya harus memberikan tekanan yang cukup. Begitu saja, Raja Tianlan memimpin pasukannya dan langsung menuju ke Kabupaten Fenghai. Sebuah pasukan yang terdiri dari 10 juta kultivator kuat bergerak bersamanya, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Di dalamnya, bendera-bendera berkibar di udara, membentuk lebih dari 10 legiun. Setiap legiun memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada yang menunggangi burung, ada yang duduk di atas binatang buas bermutasi, dan ada yang menunggangi awan. Di bagian belakang terdapat sejumlah besar pasukan non-manusia. Di antara mereka ada raksasa yang tingginya ribuan kaki. Mereka mengenakan baju zirah tebal dan langkah kaki mereka menyebabkan tanah bergetar. Yang berada di depan adalah seekor naga hitam dengan panjang 100.000 kaki. Tubuhnya yang megah memancarkan aura yang agung. Ia berkelebat di antara awan dan kabut, tampak perkasa dan menakjubkan. Seseorang duduk bersila di atas kepalanya. Dia tak lain adalah Raja Tianlan. Matanya terpejam dan ekspresinya dingin dan bermartabat. Kemanapun pasukan itu lewat, angin dan awan bergemuruh, dan dunia bergetar. Mereka melewati wilayah Adipati Agung Gelombang Suci dan mencapai reruntuhan ibu kota asli dinasti Angin Surgawi. Pasukan itu berhenti di sini. Di atas naga hitam, Raja Tianlan membuka matanya dan menatap reruntuhan. Setelah mengamatinya beberapa saat, ia termenung. Ia menutup matanya lagi dan pasukan terus bergerak. Hal ini berlanjut hingga mereka tiba di perbatasan Kabupaten Fenghai, dan 3 provinsi yang telah direbut kembali oleh Kabupaten Fenghai dari Pangeran ke-7 kala itu. Semua makhluk hidup di ketiga provinsi itu gemetar.
Tak peduli apakah mereka manusia biasa atau kultivator, mereka semua gemetar. Massa pasukan berwarna hitam melintasi langit dengan aura yang mengguncang bumi, membentuk badai yang menyapu daratan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, menyebabkan pegunungan hancur dan tanah runtuh. Formasi barisan dari 3 provinsi itu langsung bubar. Beberapa pasukan dan sekte dari berbagai ras berhasil ditumpas jika mereka berada di jalur pasukan. Bahkan kementerian pemegang pedang yang ditempatkan di 3 provinsi pun berhasil ditumpas. Dominan, perkasa, tak terkalahkan. Syarat-syarat ini sepenuhnya terwujud pada pasukan, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Badai semakin membesar dan mendekati ibu kota Kabupaten Fenghai. Dalam sekejap, Kabupaten Fenghai berada dalam bahaya. Kota utama Kabupaten Fenghai tentu saja menerima kabar tersebut. Mereka tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Raja Tianlan. Sejak awal, setelah menumpas gubernur militer, para kultivator Kabupaten Fenghai sudah tahu bahwa hari ini akan tiba. Oleh karena itu, mereka telah mempersiapkan perang sejak lama. Saat mereka menerima kabar tersebut, harta sihir terlarang Kabupaten Fenghai diaktifkan bersama dengan harta sihir dari sekte-sekte lain. Mereka dikendalikan oleh terlarang kabupaten tersebut dan membentuk jaring besar yang meliputi area seluas 50 km. Ada juga para kultivator dari 3 istana dan sekte, mengenakan baju zirah dan siap bertarung. Berbagai formasi berkilauan di tanah, membentuk seni ilahi. Sejumlah besar artefak sihir pertempuran juga diaktifkan, siap meledak kapan saja. Ada juga boneka yang dikendalikan oleh banyak orang, yang mengumpulkan energi dan menunggu. Di udara, sayap besar guru tua ketujuh mengepakkan sayapnya dan kapal-kapal terbang dari berbagai sekte memenuhi angkasa. Ada juga sebuah istana besar di langit. Guru tua ketujuh, Markis Yao, ketiga master istana, dan para nihiliti dari berbagai sekte semuanya ada di sini. Su King dan sang kapten juga berada di antara mereka. Mereka semua menatap langit yang jauh. Berbagai kekuatan di seluruh wilayah besar gelombang suci sedang memperhatikan tempat ini. Jika ini terjadi di masa lalu, kekuatan-kekuatan ini pasti akan berpikir bahwa Kabupaten Fenghai akan segera musnah. Namun, karena matahari fajar muncul di Kabupaten Fenghai beberapa waktu lalu, hal itu mengguncang sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai kekuatan semuanya mengamati kedatangan Raja Tianlan. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Kabupaten Fenghai dalam badai ini. Orang yang paling memperhatikan konfrontasi ini adalah Adipati Agung Gelombang Suci. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan permasalahan di Kabupaten Fenghai. Dia tidak ingin memprovokasi Raja Tianlan, tetapi matahari fajar di Kabupaten Fenghai membangkitkan minatnya. Namun, dia tidak peduli dengan hasil konfrontasi tersebut. Yang lebih dia pedulikan adalah menggunakan kesempatan ini untuk melihat kekuatan sebenarnya dari kedua belah pihak. Sayang sekali Kabupaten Fenghai masih terlalu lemah. Jika Kabupaten Fenghai lebih berani dan meledakkan semua matahari fajar, segalanya akan menjadi menarik. Ekspresi Grand Duke tampak rileks saat ia tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dirinya, dan dia juga tidak berpikir bahwa masalah ini akan berdampak pada masa depan kecuali Kabupaten Fenghai benar-benar meledak dengan keberanian seperti itu. Namun, tindakan gila seperti itu kemungkinan besar tidak akan dilakukan. Oleh karena itu, ia merasa menyesal. Di antara kekuatan-kekuatan yang memperhatikan pertempuran ini, ada satu yang paling bersemangat saat ini. Itu adalah Pangeran Ketujuh yang tersembunyi. Dia tahu bahwa Kabupaten Fenghai bukanlah tempat yang sederhana, tetapi dia lebih mempercayai pamannya. Lagi pula, itu adalah alam pengumpulan jiwa. Oleh karena itu, ia dipenuhi dengan antisipasi terhadap hasilnya. Su King, pilihan apa yang akan kau buat kali ini? Begitu saja. Sementara berbagai kekuatan di wilayah gelombang suci menggunakan metode yang berbeda untuk memperhatikan pertempuran ini, pasukan Raja Tianlan muncul di luar ibu kota Kabupaten Fenghai. Kedatangan mereka menyebabkan langit Kabupaten Fenghai kehilangan warnanya. Tanah bergejolak seperti naga bumi dan terus berubah-ubah. Tekanan yang ditimbulkan oleh jumlah prajurit yang tak terhitung mengguncang pikiran semua kultivator yang sedang memperhatikan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah sosok yang duduk bersila, berkaki panjang dan bermeditasi pada kepala naga hitam di depan. Pihak Kabupaten Fenghai terdiam, tak seorang pun berbicara saat mereka menatap pria parubaya perkasa di atas naga hitam itu.
Saat semua mata tertuju padanya, Raja Tianlan membuka matanya. Matanya seperti dua tungku, memancarkan energi ke sekitarnya, menciptakan badai di sekitarnya. Teriakan kaget terdengar dari langit saat Qin Qin mundur dengan cepat, sama sekali tidak berani menatapnya. Sebuah dunia luas muncul di langit di atas ibu kota Kabupaten Fenghai, menjadi langit Kabupaten Fenghai, menghalangi cahaya dan menjadi bayangan yang menyelimuti ibu kota. Dunia yang luas itu dipenuhi kobaran api dan diiringi raungan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dunia itu dipenuhi oleh iblis dan setan. Dalam sekejap, Kabupaten Fenghai diterangi oleh kobaran api dunia agung Raja Tianlan. Jaring harta karun sihir tabu yang meliputi area seluas 50 km mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan dengan cepat menghilang sebelum dengan susah payah terbentuk kembali. Para kultivator di ibu kota kabupaten pun mengalami hal yang sama. Setiap dari mereka merasakan kengerian akumulasi jiwa dengan sangat dalam. Aura mereka semua secara naluriah terstimulasi dan mereka melawan bersama-sama. Namun, melawan akumulasi jiwa, semua ini menjadi sia-sia. Jika Raja Tianlan mau, dia bisa menghancurkan segala sesuatu di hadapannya hanya dengan sebuah pikiran. Namun, jelas bahwa tujuannya datang ke sini kali ini bukanlah untuk menghancurkan atau memaksa Kabupaten Fenghai untuk meledakkan matahari fajar agar binasa bersama. Oleh karena itu, meskipun tekanan ini muncul, tekanan tersebut sebenarnya tidak sampai ke Kabupaten Fenghai. Ini hanyalah sebuah peringatan. Pada saat yang sama, seorang jenderal berbaju zirah hitam berjalan keluar dari pasukan di belakang Raja Tianlan. Dia duduk di atas naga banjir dan kultivasi nihilitas tingkat keempatnya berubah menjadi dunia ilusi yang kabur di luar tubuhnya. Dia terbang jauh hingga tiba di antara kedua pasukan. Dia memandang Kabupaten Fenghai dengan ekspresi rumit, tetapi tetap berbicara dengan suara berat. Gubernur Kabupaten Fenghai, Yao Tianyan, dan Wakil Gubernur, Zheng Kai, menerima dekrit Raja Langit. Kabupaten Fenghai melakukan 5 kejahatan. Pertama, tidak menghormati keluarga kekaisaran. Kedua, menolak untuk mematuhi perintah wajib militer. Ketiga, dicurigai bersekongkol untuk membunuh gubernur militer dan 10.000 tentara dari pasukan kita. Keempat, para prajurit Kabupaten Fenghai melarikan diri dari medan perang. Kelima, dengan tindakan-tindakan yang telah disebutkan di atas, menunda upaya perang, menyebabkan dampak signifikan yang sama artinya dengan membantu musuh. Setelah berbicara dengan tenang, sang jenderal menatap sosok-sosok di istana yang melayang di langit. Apakah kamu mengakui dosa-dosamu? Begitu dia selesai berbicara, semua kultivator di pasukan Raja Tianlan di belakangnya serentak mengeluarkan teriakan keras. Mengakui, suara-suara itu melampaui guntur dan menyebar ke segala arah, mengguncang dunia dan menimbulkan angin kencang. Angin itu berhembus di depan semua orang di Kabupaten Fenghai, menyebabkan pakaian mereka berkibar-kibar. Hal ini menimbulkan gejolak di hati mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Su Qing dengan tenang menatap pasukan itu. Keheningan mereka membuat tatapan Raja Tianlan sedikit muram. Jenderal di depannya juga mengarahkan pandangannya ke seluruh Kabupaten Fenghai dan terus berbicara. Namun, karena kalian adalah manusia dan kami tidak ingin melihat umat manusia saling membunuh, Raja Langit memiliki 4 perintah untuk kalian ikuti, sehingga kalian dapat menebus kesalahan kalian. Pertama-tama, serahkan para desertir itu kepada militer kita untuk ditahan, agar diadili di kemudian hari. Kedua, segera bebaskan 10.000 tentara dan gubernur militer. Ketiga, Yao Tianyan dan Zheng Kai memimpin 1 juta tentara Fenghai untuk bergabung di garis depan. Keempat, persembahkan semua matahari fajar yang tersisa sebagai upeti. Setelah sang jenderal selesai berbicara, ia mundur dan kembali ke pasukan. Adapun pihak Fenghai, mereka masih tetap diam. Ketika Raja Tianlan melihat ini, dia perlahan berdiri dari naga hitam dan memandang ke arah ibu kota kabupaten. Suaranya menggema seperti guntur. Jika kita memenangkan pertempuran melawan ras langit hitam, raja ini akan membebaskan Kabupaten Fenghai dari semua kejahatan. Kabupaten Fenghai dapat terus otonom di bawah kekuasaan Pangeran Ketujuh. Jika tidak, kilatan dingin muncul di mata Raja Tianlan. Kultivasi pengumpulan jiwanya menyebar, memengaruhi langit dan menyebabkan angin serta awan berguncang. Seolah-olah seluruh negeri akan hancur hanya dengan satu pikiran dan rakyat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di istana,
Tuan tua ketujuh berputar dan menatap Su King. Markis Xiao juga menatap Su King. Pada saat itu, tatapan semua orang di sekitarnya tertuju pada Su King. Adapun sang kapten, wajahnya dipenuhi kebanggaan. Pemandangan ini menarik perhatian Raja Tianlan. Ia sedikit mengerutkan kening. Sebelumnya, ia telah merasakan keanehan Kabupaten Fenghai. Saat ini, perasaan itu bahkan lebih jelas. Ia mendengus dingin dan berbicara dengan tenang. Sepertinya kalian punya hal lain yang bisa diandalkan. Silakan gunakan. Raja ini juga sangat ingin tahu. Ekspresi Su King tenang. Dia tidak memandang Raja Tianlan yang berwibawa. Dia menatap langit dan menangkupkan tinjunya. Kakek ke-9, dia memanggilmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Begitu Su King selesai berbicara, Raja Tianlan dengan tenang mengamati langit menggunakan indera ilahinya. Dia ingin melihat andalan lain apa yang dimiliki Kabupaten Fenghai selain matahari fajar. Apapun itu, tidak akan menjadi masalah baginya. Dia tidak menjadi Raja Langit karena keluarganya, tetapi karena kultivasi akumulasi jiwanya. Sebagai salah satu dari 33 Raja Langit umat manusia, meskipun dia bukan yang terkuat, identitas, status, dan kekuatan tempurnya memungkinkannya untuk memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi sebagian besar situasi di dunia ini. Apalagi wilayah luas Holy Wave ini yang dulunya hanyalah daerah pedesaan terpencil. Dia tahu bahwa sebelum Adipati Agung gelombang suci generasi ini melangkah ke alam pengumpulan jiwa, dan bahwa tidak ada pengumpulan jiwa di wilayah besar gelombang suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi orang-orang di sini, pengumpulan jiwa tidak berbeda dengan dewa. Mereka bagaikan kekuatan surgawi yang tak bisa ditolak atau digoyahkan. Sebagai ras besar terakhir yang menyatukan Wanggu, meskipun ras manusia telah mengalami banyak rintangan dan hampir tidak dapat dianggap sebagai salah satu ras besar saat ini, jumlah kultivator pengumpulan jiwa mereka telah melampaui ras langit hitam. Oleh karena itu, jika manusia ingin merebut kembali wilayah gelombang suci yang sebelumnya melekat pada ras langit hitam, hal itu akan sangat mudah. Ada kemungkinan juga untuk memulihkan kantong-kantong wilayah tersebut di daerah lain. Namun, harga yang harus dibayar untuk melakukan hal ini tidaklah kecil dan situasinya tidak memungkinkan. Mereka harus menghadapi banyak ras non-manusia dan ini akan memberikan tekanan besar pada mereka. Hal ini karena wilayah-wilayah besar tempat ketujuh enclave itu berada semuanya memiliki koneksi yang rumit. Di belakang mereka, terdapat ras-ras besar dengan kekayaan regional. Sebelumnya, umat manusia tidak memiliki kekayaan regional apapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menanggungnya. Hanya dengan memiliki harta karun regional seseorang dapat memiliki tingkat kemampuan perlindungan diri tertentu. Inilah juga alasan mengapa banyak ras non-manusia menyerang ras manusia selama pertempuran di Kabupaten Fenghai. Namun, begitu matahari fajar muncul, ras-ras tersebut terkejut dan mundur satu persatu. Namun, kekayaan regional saja tidak cukup. Yang lebih penting daripada harta karun daerah adalah dewa tersebut. Dewa adalah akar penentu apakah suatu ras itu kuat atau tidak. Di hadapan dewa, baik itu akumulasi jiwa maupun harta karun daerah, semuanya tidak berguna. Inilah juga alasan mengapa kekuatan ras langit hitam jelas lebih rendah daripada ras manusia, tetapi mereka masih bisa membuat ras manusia waspada. Para dewa bisa membalikkan segalanya. Akar penyebab kekalahan ras langit hitam adalah dewa mereka, Dewi Merah. Di bawah berbagai pengaturan misterius kaisar manusia, dia jatuh ke dalam tidur lelap. Seiring berjalannya waktu, umat manusia secara alami menjadi semakin kuat. Sangat sulit bagi orang-orang bodoh untuk memahami berbagai alasan tersebut. Di mata mereka, dunia terlalu sederhana. Mereka bahkan memiliki beberapa keraguan yang menggelikan. Misalnya, jika umat manusia begitu kuat, mengapa mereka tidak menaklukkan gelombang suci sebelumnya? Hanya mereka yang telah memahami banyak informasi inti atau yang cerdas dan jeli yang dapat melihat kuncinya. Jadi, apa yang akan diandalkan Kabupaten Fenghai? Ekspresi Raja Tianlan tenang. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya menyapukan indera ilahinya ke langit dan tidak melihat apapun. Namun, tepat ketika dia hendak merasakan lebih dalam, sebuah dengusan dingin tiba-tiba menusuk indera ilahinya, menggema di seluruh dunia dan berubah menjadi kilat surgawi dalam pikiran Raja Tianlan. Terdengar gemuruh dan ledakan.
Ekspresi Raja Tianlan membeku dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ke langit, langit di atas dunia besar yang menyelimuti ibu kota kabupaten mengeluarkan suara retakan. Sebuah retakan besar benar-benar muncul di langit. Retakan ini jelas tidak terbentuk secara alami. Tepiannya lurus, seolah-olah dipotong oleh pisau tajam. Panjangnya juga mencapai puluhan ribu kaki. Jika dilihat dari bawah, retakan ini sangat mencolok di langit. Terdengar juga desingan energi pedang yang dahsyat dari dalam, dan momentum pedang tersebut menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, awan dan kabut runtuh, tanah bergemuruh, dan segala sesuatu bergetar. Hati semua makhluk hidup bergejolak. Segala sesuatu di dunia seolah lenyap. Dunia menjadi redup dan terdistorsi tanpa henti. Dalam keadaan kabur ini, hanya Ki Pedang yang jatuh dari celah di langit yang menjadi satu-satunya entitas. Seperti pedang surgawi, pedang itu langsung mendarat di dunia besar Raja Tianlan di atas ibu kota. Saat mereka bersentuhan, dunia besar Raja Tianlan bergetar hebat, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Seolah-olah jutaan petir meledak bersamaan. Pembatas dunianya langsung runtuh, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang mendarat di pegunungan dan sungai-sungai dunia besar seperti meteor. Dunia bergetar, tetapi energi pedang itu sama sekali tidak berhenti. Ia menembus penghalang dan langsung mendarat di dunia besar Raja Tianlan, membelah langit dunia besar itu dan meninggalkan bekas pedang yang menyebar ke seluruh dunia. Dunia bergemuruh dan ambruk ke arah lokasi bekas sabetan pedang. Semua pegunungan di dalamnya runtuh dan semua sungai menguap. Semua makhluk hidup meratap saat darah memenuhi dunia. Namun, momentum Ki Pedang itu tetap mengerikan. Dimanapun bekas pedang itu berada, tanah akan terus hancur dan menyebar dengan cepat ke kedalaman. Akhirnya, seluruh dunia besar terbelah menjadi dua oleh serangan pedang ini. Dunia hancur. Dari kejauhan, dunia besar yang terbelah menjadi dua itu terpisah dari langit di atas ibu kota kabupaten. Adegan ini sangat mengejutkan. Kedua belahan dunia yang luas itu berlumuran darah dan dipenuhi dengan berbagai macam jeritan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan debu bertebaran. Setelah itu, dunia besar yang telah terbelah menjadi dua menjadi ilusi dan transparan, jatuh ke tanah. Saat mendarat di tanah, mereka hancur berkeping-keping. Ketika tanah bergetar, dunia besar Raja Tianlan berubah menjadi kepingan-kepingan tak terhitung yang menyatu menjadi tanah Kabupaten Fenghai. Itu bukanlah eksistensi jasmani, jadi sama saja ketika runtuh. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya, itu terjadi seketika. Saat dunia besar itu runtuh, guncangan yang ditimbulkan oleh pemandangan ini membuat semua orang di Kabupaten Fenghai terkejut. Pasukan di bawah pimpinan Raja Tianlan juga tercengang. Semua orang di pasukan itu secara naluriah gemetar. Melihat pemandangan yang seperti kiamat itu, pikiran mereka menjadi kosong. Adegan ini terlalu menakutkan dan tiba-tiba, sehingga tidak ada seorang pun yang siap secara mental. Pada kenyataannya, bahkan jika mereka sudah siap secara mental, ketika mereka secara langsung melihat dunia besar akumulasi jiwa hancur oleh satu tebasan, mereka tetap akan sulit menerimanya. Dibandingkan dengan yang lain, keterkejutan Raja Tianlan bahkan lebih hebat. Hatinya bergejolak saat ini. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia tiba-tiba berdiri dari naga hitam dan melangkah maju. Dengan langkah ini, naga hitam di bawah kakinya mengeluarkan ratapan, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan dari Raja Tianlan saat ini. Tubuhnya jatuh ke tanah. Saat naga hitam itu mendarat di tanah, tubuh Raja Tianlan di udara dengan cepat membesar. Dari ukuran orang biasa pada awalnya, ia tumbuh menjadi 1000 kaki, 10.000 kaki, dan 100.000 kaki, hingga menjadi raksasa yang tampak menyentuh langit. Ibu kota Kabupaten Fenghai bagaikan bola permainan di hadapannya. Adapun Raja Tianlan yang perkasa, pikirannya tidak tenang karena peningkatan kekuatan tubuhnya. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin serius saat ia menatap tajam ke celah di langit dan mengeluarkan teriakan yang dalam. Siapakah penganut Taoisme yang ingin memulai perang dengan umat manusia kita? Sambil berbicara, Raja Tianlan mengangkat tangan kanannya dan meraih celah di langit. Tekanan tak berujung meletus dari tubuhnya. Matahari, bulan, dan bintang berkelap-kelip di sekitarnya saat aturan dan hukum yang tak terhitung jumlahnya terungkap di tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah dia adalah langit dan Dao.
Satu-satunya respons yang didapatnya hanyalah dengusan dingin. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Saat suara itu terdengar, tebasan pedang kedua mendarat. Cahaya menyilaukan dari pedang ini membentuk lautan cahaya yang menyelimuti Raja Tianlan. Menghadapi semua ini, hati Raja Tianlan bergetar. Dia mengumpulkan hukum nomologi di telapak tangannya yang terangkat dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, lautan cahaya ini mengabaikan segalanya dan melewati telapak tangan Raja Tianlan, menyatu ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuh Raja Tianlan bergetar dan matanya menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan. Tahap kedua, sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang tumbuh dari mulutnya dan menembus tubuhnya. Setelah itu, pedang-pedang tajam menembus lengan dan tangannya dari berbagai tempat. Setelah itu, kakinya, badannya, lehernya, kepalanya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus banyak bagian tubuhnya satu demi satu. Tubuhnya yang besar roboh. Pada akhirnya, tubuhnya yang besar terpecah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari langit. Adegan ini sama seperti dunianya yang agung. Dia tercabik-cabik dan tidak mampu menahan kekuatan satu tebasan pun. Tubuhnya hancur, dunia bergemuruh dan semua makhluk hidup terkejut. Saat potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, jiwa ilahi Raja Tianlan terbang keluar. Jiwa ilahinya berbeda dari jiwanya dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, orang masih dapat melihat bahwa jiwa itu dibentuk oleh hukum dan aturan. Setelah kemunculannya, kengerian terpancar di mata Raja Tianlan. Dia belum pernah melihat pedang setajam itu atau kultivator tingkat 2 pengumpulan jiwa yang begitu menakutkan. Pada saat itu, dia sama sekali tidak ragu. Jiwa ilahinya mundur dengan segenap kekuatannya. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Dia bisa merasakan kematian akan datang. Dia tidak ingin mati. Namun, tepat ketika jiwanya mundur ke ketinggian 100.000 kaki, di depannya, dinding udara yang terbentuk dari ki pedang tiba-tiba muncul dari tanah dan terhubung ke langit. Ekspresi Raja Tianlan berubah dan dia langsung mengubah arah. Namun, tak lama kemudian, dinding ki pedang kedua menjulang ke langit di depannya. Ini diikuti oleh ki pedang ketiga, keempat, dan kelima. Pada saat itu juga, ketika Raja Tianlan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah arah, dia terperangkap di tengah oleh 5 dinding ki pedang yang menghubungkan dunia. Jika seseorang melihat ke bawah dari puncak langit, mereka akan dapat melihat bahwa kelima dinding ki pedang ini membentuk segi 5. Adapun Raja Tianlan di tengah, jiwanya gemetar saat ini dan matanya menunjukkan keputusasaan dan ketidakpercayaan. Dia tak percaya bahwa sebagai pengumpul jiwa dan Raja Surgawi, dia sebenarnya akan mati begitu saja. Siapa kamu? Raja Tianlan menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Satu-satunya respons yang dia dapatkan hanyalah satu kata, memotong. Saat suara itu bergema, kelima dinding ki pedang seketika menyusut dan langsung menuju jiwa Raja Tianlan. Dalam sekejap mata, mereka berkumpul dan cahaya pedang melingkupinya. Roh ilahinya telah hancur, warna dunia berubah dan suara gemuruh bergema seperti raungan pilu dao surgawi. Jelas tidak ada awan, tetapi hujan darah muncul begitu saja dan berhamburan di tanah. Jangkauannya mencapai setengah dari wilayah provinsi tersebut. Sekitar separuh provinsi diselimuti hujan darah, seolah-olah langit sedang menangis. Hujan darah ini akan menyuburkan tanah ini, menjadikan tempat ini berbeda dari tempat lain mulai sekarang. Hal ini terjadi karena di tempat inilah terjadi jatuhnya akumulasi jiwa. Fragmen dunia dari akumulasi jiwa akan berubah menjadi energi spiritual, menyebabkan energi spiritual di separuh provinsi ini melonjak drastis. Di bagian ini juga terdapat puncak-puncak gunung yang menjulang dari tanah. Semua itu terbentuk dari daging dan darah Raja Tianlan. Bukit-bukit ini akan menjadi gunung-gunung spiritual. Adapun jiwa ilahi Raja Tianlan yang hancur, ia akan berubah menjadi akar roh yang tak terlihat. Akar roh anak-anak yang lahir di sini dalam 100 tahun mendatang akan berbeda dari yang lain. Mereka akan lebih cocok untuk dao Raja Tianlan. Inilah tempat kematian sang pengumpul jiwa, sama seperti bagaimana Kaisar Hantu meninggal di Kabupaten Fenghai. Namun, tingkat kekuatannya tidak sebesar milik Kaisar Hantu. Namun, ia juga memberi makan semua makhluk hidup.